Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahro dari Program Pendidikan Agama Islam 1C akan membahas mengenai aliran filsafat empirisme menurut seorang tokoh filsuf John Locke. Langsung saja kepada pembahasan pertama, yakni biografi singkat dari tokoh John Locke. John Locke adalah seorang revolusioner. Ia menandai lahirnya era modern dan juga era pasca Descartes. Karena pendekatan Descartes tidak lagi menjadi satu-satunya pendekatan yang dominan di dalam pendekatan filsafat pada zamannya. John Locke lahir pada tahun 1632 Masehi di Brighton, Inggris. Ayahnya adalah seorang pengacara yang bekerja sebagai juru tulis hakim di Somersetshire dan menjadi kapten angkatan bersenjata di Long Parliament yang dipimpin oleh pemerintah Raja Charles. Dari data ini dapat kita pahami bahwa sejak kecil Locke hidup dalam sebuah keluarga yang berpendidikan. Kondisi ini ternyata telah mendorong Locke untuk memahami dan mencermati realitas sosial politik yang ada, sehingga ia sendiri kemudian ikut terlibat dalam gerakan-gerakan moral dan politik di kampusnya. Singkat ceritanya, pada usia muda, John Locke tercatat sebagai mahasiswa Oxford University. Selama menjadi mahasiswa, ia sangat aktif melakukan berbagai gerakan politik di kampusnya dalam rangka membangun kepekaan sosial dan kreativitas mahasiswa dalam dunia politik. Baginya, berbagai gerakan sosial dan politik yang digerakkannya merupakan bagian dari proses pembelajaran menuju kematangan. Setelah menamatkan pendidikan, ia langsung mengajar di alma maternya selama beberapa tahun. Meskipun ia tampil sebagai ahli politik, namun perhatiannya terhadap dunia filsafat dinilai sangatlah dominan, sehingga ia lebih populer sebagai tokoh filsafat daripada tokoh politik. Langsung ke poin kedua, yakni sumber pengetahuan. Empirisme adalah pengetahuan yang diperoleh dengan perantara panca indera. Paham empirisme berpendirian bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman. John Locke yang merupakan tokoh dalam teori ini mengemukakan bahwa manusia ibarat kertas putih. Maka pengalaman panca indrawinya lah yang akan menghiasi jiwa manusia dari mempunyai pengetahuan yang sederhana hingga menjadi pengetahuan yang kompleks. Konsep hakikat ilmu pengetahuan dalam Islam ada beberapa istilah yang dipakai dalam pengetahuan seperti ilmu pengetahuan, ilmu dan sains. Ketiga istilah tersebut dianggap memiliki makna dan maksud yang sama, sehingga istilah-istilah itu bebas digunakan dalam wacana keilmiahan tanpa dikaitkan dengan konotasi spesifik atau bidang tertentu. Dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengetahuan dalam Islam adalah sampainya jiwa yang aktif dan kreatif pada makna sesuatu yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menghasilkan kebenaran realitas melalui indera, akal, maupun aktivitas lainnya. Berbicara tentang sumber pengetahuan, maka terdapat berbagai istilah yang diberikan oleh pakar pendidikan. Akan tetapi, sudah menjadi kesepakatan umum bahwa Islam memandang sumber utama ilmu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Allah memberikan kekuatan-kekuatannya kepada manusia. Poin ketiga yakni mengingat begitu pentingnya pengalaman empiris dalam menemukan pengetahuan, maka aliran empirisme ini sangat menekankan metode eksperimen sebagai suatu cara dalam proses pencapaian pengetahuan manusia. Sehubungan dengan itu, maka berbagai fenomena yang terdapat dalam kehidupan sosial akan dijadikan sebagai objek telaahan secara kritis dan mendalam, sehingga mampu menemukan berbagai pengetahuan ilmiah yang berguna bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Poin keempatnya yakni, bagi John Locke, pendidikan dimulai dari keluarga, terutamanya orang tua. Orang tua sangatlah berperan dalam menjadikan anak sebagai menjadi dirinya sendiri. Melalui kasih dan perhatiannya yang diberikan, itulah
peranan penting bagi orang tua. Selanjutnya, sekolah. Sekolah sebagai sarana untuk memperkenalkan dasar-dasar ilmu pengetahuan untuk membentuk pola pemikiran anak. Dan terakhir adalah lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat yang akan memantapkan jiwa anak untuk bersosialisasi dengan kehidupan sosial. Dalam proses belajar mengajar, pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting untuk membantu anak didik memperoleh pengalaman dan pengetahuan sesuai dengan tujuan pendidikan yang ada. Sesuai teori tabula rasa, John Locke bahwa jika manusia ibarat kertas putih, kertas ini kemudian akan mendapat tulisan dari luar yaitu pendidikan. Maka baik buruknya perilaku manusia tersebut tergantung pada pendidikan yang diperolehnya. Perihal pendidikan, John Locke menekankan tentang pengajaran dengan mengutamakan pengalaman, pengamatan, dan budi pekerti. Metode pengajaran menurut Locke ialah melalui praktik dan aktivitas-aktivitas lainnya yang menarik tanpa ada paksaan terhadap anak didik. Karena pendidikan merupakan serangkaian proses manusia dalam membentuk dan mengembangkan sikap, bentuk-bentuk tingkah laku yang bernilai dan berguna bagi diri sendiri, bagi anak didik, maupun kehidupan bermasyarakatnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.